They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan ya, atau mendeskripsikan tentang pengalaman saya melakukan pertemuan untuk persiapan workshop ya, pencegahan 3 dosa besar di pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemendikbudristek. Nah, tempatnya di Hotel Kristal, diselenggarakan pada tanggal 7 dan 8 September. Kemudian di situ hadir yaitu UNICEF, kemudian perwakilan organisasi profesi guru seperti FSGI, kemudian juga ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, tapi UPT-nya ya, jadi pusat PPA-nya DKI Jakarta, dan juga teman-teman direktorat ya, direktorat SMP. Nah, ini kita akan membicarakan tentang persiapan melakukan workshop ya, workshop pencegahan perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi di satuan pendidikan, dan itu diselenggarakan untuk region di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ke Palu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 September. Nah, seperti apa kegiatan kami? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus video ini. Kalau saya duduk, nanti siang bayarin. Makanya nggak mau masuk. Kalau duduk sendiri nggak pakai kecuali di bangku. Orang dari mana kalau yang duduk kasih yang bayarin, Pak? Dia dari lantai 1, aku sewa ke sini, ayo. Jauh-jauh dari Bandung. Iya, minyakan dulu nih, udah pindah. Iya, yang pasti mah. Ini gimana gitu lah. Tahu sampai aturan nih. Ada di ruang itu aja ya. Salah pesen ya? Ayo gimana? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying. Bagaimana untuk Permendikbud nomor 46? Apakah perlu kita sosialisasikan atau digabung saja dengan materi perundungan dari Puspeka? Mungkin Pak Mana mau ngasih masukan? Masih ini? Dia tuh yang 4 dosa besar. 4 dosa besar. Oh, yang baru ya. Nomor 1. Kan 4 dosa besar sekarang. Tapi kan cinta terlarang ya, ada. Mbak Diana, Bapak Ibu semuanya, kan beberapa waktu yang lalu kita kan sempat dikumpulin oleh Pak Dirjen ya, Damania juga ya. Jadi salah satu tugas PDM yang sekarang mendapatkan istilahnya perhatian itu kan terkait dengan penanganan kekerasan. Karena walaupun ada di Puspeka, Satuan Pendidikan yang kan punyanya PDM. Jadi kemarin Pak Dirjen menjadi subjek dari pencegahan dan penanganan. Nah, di Permendikbud 46 ini bahkan sampai pendidik dan tenaga pendidikannya diakui juga di situ, dan dilindungi juga dengan Permendikbud 46 begitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian definisi dari kekerasan yang di Permendikbud 82 itu masih secara umum
sekarang sudah dikecilkan dengan dibagi menjadi apa sih toleransi, bentuk-bentuk toleransi apa saja, kemudian guru-guru bilang enggak ada Pak, lalu kenapa nggak menyebut juga hal baik? Nah, kecenderungan kita selama ini ternyata lebih dominan, lebih cepat pada saat memberikan melihat perilaku yang tidak tepat. Tapi kalau anak berperilaku tepat, maka dianggap itu sudah kewajiban anak dan tidak diperlukan. Itu udah biasa. Padahal di bagian itu adalah perlu didorong supaya itu menjadi perilaku tetap. Sehingga kenapa Bapak Ibu akan lihat anak-anak yang berperilaku tepat, tidak tepat, kita cenderung memberikan perhatian lebih pada anak itu. Oke? Sehingga akhirnya anak-anak yang berperilaku baik bilang, dia bikin jahat, dia dapat perhatian. Saya yang baik-baik, saya nggak dapat perhatian. Kalau gitu saya bikin jahat aja, bikin yang tidak baik supaya dapat perhatian dan itu. Nah, kita akhirnya belajar dari pengalaman itu, salah satu adalah melihat perilaku tidak tepat dari sudut pandang yang tepat. Itu salah satu. Oke, kenapa? Jadi sepertinya sekarang tuh yang dihadapi di sekolah itu Pak, kalau kita katakan bahwa memang guru harus memahami hal seperti itu, tetapi kita ingat terkadang background atau latar belakang pendidikan guru itu tidak semua terlatih dengan adanya disiplin seperti itu. Makanya timbul di sekolah yang paham tentang bagaimana menghadapi terhadap siswa, dan ada juga yang memang berkata bahwa wah, saya dengan cara saya dengan cara mendisiplinkan anak itu dengan mungkin agak-agak sedikit keras dengan omongan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sesuatu yang berarti sehingga anak itu akan bisa nurut. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Nah, ini Mbak dua ini sibuk banget nih, coba lihat ya, lagi ngapain Mbak? Ini yang PNS Nah, jadi gitu. Jadi ini Mbaknya sama juga buka ini Mbak Nori. Berbeda. Khusus. Mbak Nori ini emang laris manis untuk jadi narasumber nih ya. Yang ini dibuka ini WA sama Pak Rudi. Apa Mbak kalau ini? WA sama Pak Rudi. WA-an dalam satu ruangan. Termewah nyebut ini lagi diskusi hangat Bu. Kenapa? Diskusi hangat sekarang tentang ini. Ibu ngopi ngantuk apa? Nah, ini makanannya. Kita buka ya. Nih. Aduh, udah habis ya. Orangnya banyak. Oke. Dari mengingatkan Bu Diana ikut berbicara perselingkuhan. Kan jadi panjang kalau Bu Diana ikut tadi itu. Sebenarnya setingkat lebih naik, bukan perselingkuhan lagi, pernikahan apa ya? Pernikahan dini. Bapak ini tampaknya sedang pusing. Bapak pusing ngapain? Enggak ada, senang aja ketemu dengan Bu Retno. Ini memang materinya oke banget ini. Pak Rudi masih sibuk. Karena dipersiapkan sendiri. Pak, gimana rasanya punya cucu, Pak? Silakan Mas Indra. Senang luar biasa. Bahagia banget ya. Apalagi ntar kalau makin lucu. Iya. Mantap deh. Selamat ya Pak Rudi ya. Izin Bapak Ibu, ini paparan tentang Permendikbud. Apa sih Permendikbud 46 itu? Nah, ini kami awali memperkenalkan sebenarnya Puspeka itu apa. Kalau nggak relate nanti kita akan skip beberapa slide ini ya. Di depan ini masih perkenalan tentang Puspeka, kemudian visi ya. Langsung apa? Ya biar lebih general. Nggak usah dihadirkan. Tulisan aja mana sampai. Oke, nah dihilangin. Nah, ini juga mungkin nanti dihapus sampai sini gitu. Mau saya.
Kemudian mengapa lingkungan pendidikan harus aman dari kekerasan? Akan ada dialog dulu ya. Kalau tadi dengan polanya dari Bapak Ibu sekalian ada interaksi kita dua arah, jadi tidak paparan seperti seminar gitu ya. Paparan terus yang nanya kayak uji gitu. Nah begitu, mengapa lingkungan pendidikan harus aman dari kekerasan? Gitu kita berbicara itu. Habis itu kalau sudah ada diskusi, nah kita baru patik sebenarnya. Ini pun sebenarnya sudah ada di paparan-paparan sebelumnya gitu Bapak Ibu ya. Ini juga bisa nge-wrap up nanti misalkan ini ditaruh di akhir gitu, di akhir, maka ini mungkin akan di-skip. Nah kalau di nge-wrap up tadi pagi kita sudah dengarkan dampak-dampak. Jadi fleksibel sekali nanti untuk kita kelak-keloknya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk sementara masih dipersiapkan. Kemudian ini data statistik. Apabila ini sudah dipaparkan di depan maka kita akan skip juga. Gitu. Jadi lebih enak lagi kan gitu ya. Lebih pendek lagi waktunya. Maka kemarin kan waktu saya sampaikan 30 menit aja cukup sebenarnya untuk ngomong PPKSP ini gitu. Lanjutnya Mas. Di materi tiap substansi gitu. Deal ya gitu ya. Nanti siang karena menjelang RTL kita langsung bahas apa nih mesti dilakukan oleh mereka berupa pembentukan TPPK dan seterusnya. Itu kali ya. RTL-nya. Yes. Di slide sebelum setelahnya. Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi ini pembentukan TPPK ya di sininya ya. Iya. Ini lebih teknisnya langsung disampaikan di sini. Ini teknis pembentukan TPPK dengan batasan 6 bulan gitu kan. Di setelahnya ini ada RTL ini Pak. Sebenarnya RTL yang TPPK dan satu tadi. TPPK dan Satgas. TPKSP. Jadi Ya, kebagiannya cyberbully ya, mungkin saya akan hubungkan dengan cybercrime karena sebenarnya banyak kejahatan menimpa anak-anak dari dunia maya. Next. Nah ini saya akan memulai dari perundungan di dunia maya. Itu sebenarnya apa indikasinya gitu ya, harus ada apa saja sehingga bisa terjadi gitu. Next, lanjut. Kemudian saya akan masuk ke cyberbully itu termasuk kategori cybercrime untuk menjelaskan bahwa ini sebenarnya ada undang-undangnya juga. Jadi kalau sebenarnya anak dengan anak pun gitu sesungguhnya tetap bisa sih kalau kemudian mau melaporkan asal memiliki bukti-bukti karena kekerasan cyberbully itu udah banyak banget gitu ya di dunia maya kita ini. Nah ini cuma next aja. Nah kemudian situasi saat ini next mungkin ya kayak gini, kita semua tuh kecanduan mau bayi ya, tua muda kakek-kakek pun sama ya. Nah kemudian lanjut, nah ini mungkin anak-anak kumpul tapi dia tidak pernah ngobrol gitu ya. Nah disinilah pintu di mana dunia maya ini bisa anak-anak ini mengalami tadi berbagai bentuk kejahatan. Lanjut. Ini misalnya pertama, kemudian ada streaming ya, jadi anak ini streaming dan ditonton gitu ya tentu oleh orang-orang yang menyuruh dia melakukan itu, dan terakhir adalah cyberbullying. Nah ini yang sering kali muncul. Kemudian next, korban cenderung memilih diam dan itu dari hasil penelitiannya Expert, Interpol maupun UNICEF. Memilih tidak memberitahu siapapun dan menghubungkan dengan kekhawatiran tidak dianggap serius atau ketakutan tidak ada yang percaya, yang tidak memahami situasi mereka. Kemudian ada yang ketika dilaporkan pun orang tidak menganggap itu sebagai kejadian serius dan itu orang tuanya sendiri gitu. Jadi dia juga seperti tidak mendapatkan pertolongan ya. Itu contoh. Next, Indonesia sebenarnya 10 tertinggi. Kemudian termasuk anak-anak yang akhirnya terjerumus pada prostitusi online karena dipaksa tadi ya. Setelah mereka pacaran, setelah ngirim foto, ngirim video, padahal istilahnya tukeran gitu, pacar online, lalu berakhir dengan mereka terpaksa bersedia untuk dijual beli ya, dan itu ada di micet untuk prostitusi online dan mereka cenderung diam karena ketakutan dibongkar, ketakutan. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian beragam kasus kejahatan cyber yang menyasar anak-anak, ini adalah beberapa contoh ya. Pacaran, ketemu, diperkosa gitu ya. Kemudian kasus kecanduan gadget juga termasuk bagian dari itu. Next, kemudian memang mereka kecanduan game online ya. Ini contoh ruang perawatannya di rumah sakit jiwa.
kecil-kecil tempatnya ya, karena memang mereka suka tantrumnya itu memang cukup mengerikan, rata-rata ingin bunuh diri ya. Oke, next. Ini ada jenis-jenis cyberbully yang terjadi di Indonesia. Ada 6 jenis ya, mulai dari flaming, dan gangguan, lanjut ada yang disebut dengan pencemaran nama baik, terus ada yang cyber stalking, terus ada yang peniruan, tapi yang paling mengerikan sebenarnya di nomor 6 yang kejadiannya paling tinggi. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya orang tua dan anak-anak itu harus juga kita bekali, guru-guru, bahwa sebenarnya nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman orang-orang itu, karena begitu kita mengadu, kita bisa jebak dan orang itu bisa ditangkap. Untuk beberapa kasus polisi bisa menemukan dalam waktu kurang dari 24 jam bahkan, sepanjang dia masih hidup. Dan itu di anak ini setelah lapor, WA-an yang kita kirim adalah polisi yang melakukan, sehingga terjebak kemudian bertemu. Nah, ini ketemulah posisi orang itu. Lanjut, yang penting sebenarnya anak berani bicara, itu yang kita dorong nanti. Ini dampaknya, lanjut. Nah, perlindungan anak itu sebenarnya tanggung jawab siapa gitu. Seharusnya emang anak itu sendiri juga, orang tua, masyarakat dan negara. Lanjut. Nah, baru yang terakhir kita rekomendasi ya. Jadi bagaimana guru atau orang dewasa di sekitar anak itu harusnya memang menjadi model bagi anak dalam bermedia sosial, juga membangun ruang aman ramah digital pada anak-anak. Kemudian jika anak itu sudah menjadi korban, apa yang kemudian harus dilakukan? Sebenarnya nyambung dari Mbak Nori tadi ya, termasuk bagaimana harus ke psikolog itu ya, umumnya begitu. Kemudian bagaimana melibatkan diri dan dekat dengan aktivitas daring sang anak, itu juga penting. Termasuk guru yang harusnya juga berteman dengan anak-anak yang minimal dia wali kelasnya deh gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu berani melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual. Nah, itu memang yang paling penting. Kira-kira sebenarnya secara prinsip itu, cuma nanti pada saat paparan terjadi dialog dengan peserta. Jadi setiap penampilan kasus kita akan menyampaikan pendapat atau minta pendapat dari para peserta. Demikian, terima kasih. Contoh misalnya yang tadi disampaikan cyberbullying, bullyingnya terus menyangkut intoleransi dan sebagainya. Apa kondisi yang tercipta dari gambaran yang disampaikan tadi? Sebenarnya salah satu yang keluar tadi menjadi miris mendengarnya, menjadi prihatin mendengarnya. Nah, dari dasar itu sebenarnya mau tegaskan lebih lanjut berkaitan dengan realita ini, data-data yang ada, tentang ini dari Kementerian PPA, dan ini karakteristik korbannya. Nah, karena undangan kita adalah lebih banyak ke guru-guru SMP, maka ini tentang karakteristik korban terbesarnya dilihat malah di level SMP, malah jumlah kekerasan anak di SMP yang paling besar dibanding di satuan pendidikan level lainnya. Yang berikut, siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak? Ini ada gambarannya, bahwa ada guru, ada keluarga. Nah, tapi yang paling besar sebenarnya kalau digabung di situ 60% itu adalah teman sebaya. Oke, demikian video ini seru ya. Jadi kami itu membicarakan tentang materi. Ya, jadi materinya apa sih yang mau dipaparkan tuh apa sih? Karena juga ada perubahan dari Permendikbud 82 tahun 2015 ke Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan ini kita cocokkan juga gitu ya. Lalu kalau yang di Permendikbud sebelumnya kan 3 dosa besar itu ya, kalaupun dijangkau dengan Permendikbud 82 adalah terkait dengan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Tapi kalau sekarang bertambah dengan diskriminasi dan intoleransi. Lalu yang menarik itu waktu kita diskusi tentang disiplin positif. Ya, bagaimana para orang tua, orang dewasa, guru itu memperlakukan anak atau melakukan anak yang mendisiplinkan anak itu dengan pola-pola sebagaimana pengalaman mereka. Dan itu yang kemudian memunculkan mungkin tindakan-tindakan kekerasan, termasuk mungkin kekerasan psikis ya. Nah, seperti apa? Pokoknya menarik banget ya, ikut nanti akan ada juga nih video untuk di Palu. Oke, terima kasih.
Oke ya, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.